Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ramdhani dengan NIM 19250360. Di sini saya membawakan tema A dengan desain database scalable. Saya membawakan dengan membuat database sistem rental motor. Di sini saya akan mengimplementasikan normalisasi 3NF untuk menjamin integrasi data dan efisien data dalam infrastruktur IT. Yang pertama itu kita masuki ke masalah yang itu redundasi. Di sini kita langsung tabel selanjutnya aja. Sini anatomi tabel dalam unnormalized 1NF. Mengapa mencampur semua identitas dalam satu tabel 1NF ini sangat bahaya? Nah, yang pertama tuh data pelanggan tuh yang identik dengan alamat, KTP disimpan berulang kali dalam setiap transaksi. Nah, lalu tuh yang kedua tuh resiko besar perbedaan data, alamat, dan nomor HP pada ID pelanggan yang sama jika update terlewat. Lalu server membaca dan menulis beban teks redundasi yang seharusnya bisa direlasikan. Nah, di sini kita simulasi data kotornya ya. Nah, ini misalnya Dimas nih ada dua. Nah, ini setiap kali pelanggan menyewa kembali, informasi identitas ditulis ulang dari nol. Inilah sumber masalah dari anomali data. Nah, ini yang NF pertama. Solusinya adalah arsitektur 3NF. Nah, itu dia tuh membangun integritas data melalui dekomposisi tabel dan relasi. Sini kita lihat, sini ada skema idealnya, itu ada 3: master pelanggan, motor pelanggan, transaksi relasional. Satu baris unik untuk setiap identitas, memperbarui alamat atau nomor kontak. Lalu untuk rental motor, master motornya itu adalah inventaris armada yang independen. Harga sewanya diatur pada tabel ini dan tidak menempel kaku pada riwayat sewa. Lalu selanjutnya itu ada transaksi relasional. Tabel rental sebagai jembatan efisien yang hanya menyimpan front end, pelanggan, dan motor. Lalu ketiga itu adalah pembuktian empiris. Di sini eksperimen langsung, skenario update anomali dan delete anomali. Anomali update sini efisiensi eksekusi itu 100%. Workflow terbuang, skenario-nya tuh pindah alamat. Di tabel kotor 1NF pada pelanggan memperbarui domisili, data dituntut untuk menyisir dan menimpa teks pada riwayat transaksinya. Sedangkan pada struktur 3NF, kita hanya mengubah satu baris identitas di tabel master pelanggan. Nah, sini kita untuk selanjutnya adalah bencana kehilangan data. Nah, resiko fatal di 1NF kalau kita tahu tuh jika transaksinya batal dan dihapus, informasi aset motor seperti merek dan plat motor tuh semuanya ikut hilang permanen dari sistem. Itu adalah transaksi satu-satunya. Jika itu ada transaksi satu-satunya. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya itu adalah menggunakan 3NF. Tadi yang sudah saya jelaskan, karena tabel ini berdiri secara independen. Menghapus baris pada tabel rental sama sekali tidak akan mengganggu pada data master pada tabel motor. Dan ini juga tuh menjaga sinkronasi logika bisnis secara ketat antara tabel utama dan transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat proyeksi penurunan performa query. Nah, kalau kita lihat di NF itu tuh dia tuh naik, ya, yang artinya tuh dia tuh semakin lambat, ya intinya buruk lah. Nah, ini kalau kita lihat di skemanya skenario query 3NF itu dia tuh stabil. Itu struktur 3NF tuh menjaga execution time tetap konstan, sementara query 1NF tuh semakin berat seiring membesarnya volume tabel.
Sekian presentasi PPT dari saya. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan demo alur kecil dari DB rental motornya. Yang pertama tuh kita buka dulu, nanti adalah database-nya. Oke, di sini kita sudah ada di database-nya. Yang pertama itu kita lihat di sini ada tabel motor, pelanggan, pembayaran, rental, dan rental motornya. Di sini kita masuk ke rental motor. Rental motor ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data informasi kendaraan. Nah, di sini juga dia tuh ada ID motor, ada merek, tipe, plat motor, harga, sewa. Lalu ada pelanggan. Di sini ada pelanggan. Kalau kita lihat di strukturnya itu ada ID nama ya sebagai apa? Yang sebagai primary key, terus nama pelanggan, nomor KTP, nomor HP, dan alamat. Lalu selanjutnya itu ada tabel rental. Nah, di sini kalau kita lihat di tabel rental, ini tuh strukturnya lumayan penting. Yang dimana pada tabel rental ini terdapat foreign key yaitu ID pelanggan dan ID motor. Foreign key di sini tuh digunakan untuk menghubungkan tabel rental dengan tabel pelanggan dan motor. Lalu kita lihat lagi di sini ada tabel pembayaran. Nah, di sini tuh tabel pembayaran tuh dia menyimpan semua informasi pembayaran. Di setiap pembayaran memiliki hubungan dengan satu transaksi rental menjadi ID rental. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah kita buka desainer. Di sini adalah dulu desainernya. Nah, di sini tuh ada macam-macam, ada 4, ada tabel yang berelasi. Satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi rental. Oleh karena itu, hubungan pelanggan dengan rental adalah one to many. Selanjutnya, satu motor dapat digunakan pada banyak transaksi penyewaan pada waktu yang berbeda. Karena kalau yang misalnya waktunya bersamaan udah pasti tidak bisa. Lalu hubungan motor dengan rental juga one to many. Sini. Nah, to one to many, sedangkan satu transaksi rental memiliki satu data pembayaran. Lalu hubungan rental dengan pembayaran adalah one to one. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini adalah kita buka dulu sini tabel motor. Semisal pelanggan bernama Dimas Pratama itu melakukan penyewaan Honda Beat. Nah, setelah itu pelanggan yang sama melakukan penyewa Yamaha NMAX. Walaupun melakukan dua transaksi, data pelanggan tidak ditulis ulang karena menggunakan front end. Nah, di sini kita lihat lalu ke pembayaran. Nah, selanjutnya seluruh pembayaran dicatat pada tabel pembayaran. Di sini ada status pembayaran, di sini ada yang lunas, belum lunas, dan udah yang lunas. Lalu kita ke pelanggan di sini kalau nggak salah ini yang keempat, kita misalnya di sini mau mengubah alamatnya. Kita ubah alamatnya, kita masuk dulu ke SQL, maaf. Nah, di sini kita masukkan kodenya di sini, lalu kita kirim. Nah, di sini alamat pelanggan yang keempat itu sudah berubah. Nah, di sini kita bisa lihat dulu. Nah, di sini kita lihat ini yang tadi seharusnya Jalan Margonda sekarang berubah jadi Jalan Perjuangan nomor 45 Bekasi. Lalu
Kita lihat di sini kan terlihat transaksinya tetap sama. Jadi saya tidak perlu mengubah semua transaksi satu persatu, eh, karena itu cukup melelahkan. Jadi inilah manfaatnya normalisasi. Lalu untuk selanjutnya di sini kita lihat di pembayaran. Di pembayaran belum lunas, kita juga bisa mengubah dari yang seharusnya belum lunas ini menjadi sudah lunas. Kita masuk dulu ke SQL. Nah, setelah masuk ke SQL di sini kita salin salin kodenya, kita masukin kodenya. Nah, di sini kita update pembayarannya, itu kita ubah status pembayarannya di kayak yang keempat kita ubah jadi lunas gitu misalnya. Lalu kita kirim. Nah, di sini sudah bisa. Kita buka lagi pembayaran. Nah, di sini kita lihat di sini sudah menjadi lunas. Lalu kesimpulannya adalah teman-teman sekalian, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil yang telah dibuat, database mental model telah berhasil dinormalisasikan hingga normal form atau 3NF. Dengan normalisasi, data lebih terstruktur, redundansi dapat dikurangi, dan proses update maupun pengelolaan data menjadi lebih mudah. Selain itu, hubungan antar table juga menjadi lebih jelas melalui penggunaan primary key dan front key. Saya rasa segitu saja presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Saya Ridho Ramdhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.